Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas praktikum rekayasa perangkat lunak, di sini saya mengusung judul software Goker dengan menggunakan metode Scrum. Nah, apa sih Goker dan metode Scrum sendiri? Untuk itu, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Mulyaningrum dengan NIM 2006-051-143 dari kelas praktikum rekayasa perangkat lunak kelas B. Nah, pada dasarnya sendiri kita kan mengetahui bahwasanya di dunia ini tidak hanya kita seorang yang tinggal, tapi bermacam makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya, dan bermacam karakter serta bermacam background setiap orang masing-masing. Nah, dari itu kita melihat bahwasanya ada relasi dari makhluk satu dengan makhluk yang lain ataupun dari manusia dengan latar belakang yang berbeda dengan yang lainnya. Dari sosialisasi tersebut cenderung memiliki dampaknya, entah dampak itu berupa dampak positif atau dampak negatif, yang biasanya berpengaruh juga terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Di sini intinya adalah dari relasi tersebut, mengapa kita mengusung judul software Goker ini adalah untuk memperbaiki adanya lingkungan di sekitar agar memberikan dampak yang lebih positif terhadap masing-masing individu. Nah, apa sih Goker sendiri? Goker sendiri itu kepanjangan dari Global Warming Care. Nah, di sini maksudnya adalah kita bertujuan untuk memperbaiki lingkungan kita agar lebih sehat dan lebih kondusif. Nah, kita di sini menggunakan metode Scrum. Metode Scrum sendiri itu berpusat pada metode Agile, di mana bereferensi dari SDLC atau System Life Cycle. Untuk DFD-nya sendiri, itu seperti ini. Jadi kita punya 4 external entity, yakni admin, petugas, pengguna, dan grup. Sebenarnya external entity pengguna dan grup ini sama saja, hanya saja mungkin karena grup ini berasal dari organisasi atau sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu, biasanya ini memiliki program kerja, sehingga pengguna-pengguna ini kan individu, jadi ya mungkin nggak ada program kerja seperti itu. Biasanya kami memusatkan organisasi karena biasanya mereka mempunyai program kerja untuk meningkatkan kualitas lingkungan di sekitarnya, entah lingkungan hidup atau dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita bedakan eksternal entity pengguna dan grup. Seperti biasa, pengguna akan melakukan input data atau registrasi, lalu sistem akan memberikan output berupa data pengguna yang telah divalidasi dan akan memberikan hak akses kepada pengguna. Begitu juga dengan grup akan menginputkan datanya ke sistem, lalu dari administrasi akan mendapatkan data grup validasi, dan grup akan mendapatkan hak aksesnya untuk mendapatkan fasilitas di dalam sistem informasi Goker ini sendiri. Lalu setelah itu pengguna juga bisa melakukan pengaduan, entah itu pengaduan yang berhubungan dengan perbaikan sumber daya alam, atau intinya yang bertujuan untuk kebersihan seperti itu. Mungkin contohnya seperti penumpukan sampah yang perlu untuk dieksekusi dan untuk diambil. Nah, setelah dari eksternal entity pengguna ini melakukan pengaduan, sistem akan memvalidasi data pengaduan tersebut dan petugas akan mendapatkan laporan pengaduan. Nah, eksternal entity admin dan petugas ini juga sama menginputkan datanya, lalu admin akan menerima validasinya untuk memverifikasi apakah benar petugas yang telah ditunjuk telah melaporkan inputan data atau login seperti itu. Setelah itu dari pengguna kan sudah melakukan pengaduan. Nah, itu masuk ke data admin dan petugas akan mendapatkan laporan pengaduannya.
Nah, laporan pengaduan tersebut akan dieksekusi dengan melakukan input status aktivasi, entah sedang berada di jalan atau sudah melakukan kebersihan. Begitupun pengguna juga akan mendapatkan laporan status aktivasi tersebut. Sedangkan admin juga akan mendapatkan laporan aktivasi namun berupa penyelesaiannya, tuntas atau tidaknya petugas mengeksekusi laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh pengguna. Seperti itu. Nah, sedangkan grup sendiri, external entity group sendiri, ini akan mempublikasikan event-event atau yang akan ataupun yang sedang dilakukan oleh grup tersebut. Nah, data tersebut akan masuk ke dalam laporan event yang bisa dikelola oleh admin untuk mengetahui apakah data-data atau event-event tersebut valid. Nah, pengguna satu dengan pengguna yang lain bisa mengetahui event tersebut dengan data event ini. Untuk data flow diagram yang level satunya seperti ini, grup maupun pengguna maupun grup memiliki alur yang sama, yakni yang pertama adalah registrasi. Setelah registrasi, data registrasi tersebut akan disimpan pada storage pengguna. Setelah itu mereka akan mendapatkan hak akses, di mana di sini kita bisa mengetahui bahwasanya ini read, write, delete, dan kalau nggak salah storage ya itu artinya mereka bisa menghapus datanya jika salah dan menulis kembali untuk login dan mendapatkan fasilitas yang berada di dalam sistem informasi GoCare tersebut. Terus akan mendapatkan hak akses dan bisa melakukan pengaduan. Dari pengaduan tersebut, admin akan mengeksekusi validasinya dan petugas juga akan mendapatkan laporan pengaduan dan melakukan eksekusi. Lalu dari pengaduan data-data tersebut akan disimpan di storage pengaduan. Sedangkan untuk layanan event, ini grup setelah mendapatkan hak aksesnya bisa memberikan fasilitas berupa publikasi event yang akan atau sedang dilaksanakan. Lalu admin akan mendapatkan data laporan tersebut dan pengguna yang lain atau pengguna yang satu bisa mendapatkan atau bisa melihat layanan tersebut. Setelah itu, data-data tersebut akan disimpan di storage layanan event. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah dan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.